So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo X300 Pro, salah satu HP terbaik di dunia saat ini dan yang paling kuat buat jadi kandidat HP terbaik tahun 2025. HP ini masuk ke Indonesia cuma bawa satu pilihan kapasitas saja yang dijual dengan harga 19 juta. Tapi dengan 19 juta itu ini bisa bikin brand lain ketar-ketir ya dengan hardware dan software yang smartphone ini kasih. Oke, pertama kita ngomongin yang kelihatan dulu yaitu desain. Secara desain, Vivo X300 Pro ini nggak jauh beda sama X200 Pro dengan modul kamera bulat yang besar dan mengintimidasi. Di dalam bulatan hitamnya ini ada setup kamera monster yang nanti bakal kita bahas. Tapi yang jelas di sini tuh Vivo mau nunjukin kalau kamera jadi salah satu yang paling mereka banggain. Apalagi ada fotografer kit yang sayang kuliah sore itu belum sempat coba ya karena nggak kebagian. Oke, secara dimensi HP sebagai HP flagship terbaik dari suatu brand ini tuh nggak terlalu bongsor ya. Tebalnya cuma di 8 mm dan bobotnya emang sedikit agak berat di 226 gram, tapi nggak seberat bobot iPhone 17 Pro Max. Bodinya ini flat yang finishingnya frosted matte dimana nggak gampang ngebekas sidik jari dan feel sentuhnya ini kerasa mahal. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ada shortcut button yang fungsinya bisa kita atur ya buat silent mode, kamera, center, atau buka aplikasi tertentu. Sementara itu di sisi bawah ada SIM tray yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada dua buah lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Vivo X300 Pro ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dibekali dengan IP rating yaitu IP68 dan IP69 yang tahan dimasukin ke dalam air sampai air bertekanan tinggi juga. Lanjut buat layar, ini ada layar LTPO AMOLED yang resolusinya 1.5K 1260x2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat spesifikasi layar di atas kertasnya sendiri udah top ya, punya 1 miliar warna, support HDR10+, HDR Vivid dan Dolby Vision, serta punya peak brightness yang ada di 4500 nits. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz karena jenisnya LTPO jadi juga bisa diturunin sampai ke 1 Hz ketika lagi idle atau diam, yang artinya itu bisa buat menghemat daya. Buat fingerprint ini udah ada display yang jenisnya ultrasonic dan buat kecepatan bacanya sendiri udah pasti kencang banget ya, bahkan bisa one tap yang sepengalaman aku pakai ini nggak pernah miss. Kalau buat desain layar ini punya bezel yang udah tipis di keempat sisinya dan kalau diperhatiin tebal bezelnya itu sama alias simetris, jadi dilihatnya pun dari depan tetap kelihatan cakep. Overall buat layar, Vivo tuh bisa ngasih layar dengan kualitas yang super cakep dan gak cuma soal kualitas, tapi dari tampilan ini tetap diperhatiin ya yang bikin kita betah buat lihat lama-lama. Buat performa Vivo X300 Pro ini bawa chipset paling kencang dari MediaTek saat ini yaitu Dimensity 9500 yang fabrikasinya ini 3 nanometer. Buat Antutu versi 11 dapetin skor di 3,6 juta yang skornya ini mendekati skor dari Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang ada di 3,9 juta. Emang bukan yang paling kencang buat saat ini, tapi chipset ini tuh udah masuk kategori chipset top tier yang buat segala macam kebutuhan ini udah mumpuni banget. Mainin game Mobile Legends dapetin settingan rata kanan alias ultra. Di game ini udah aku coba buat push rank berhari-hari ya dan aku puas banget sama pengalaman main Mobile Legends di smartphone ini yang bisa dapat 120 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini juga rata kanan. Di settingan smoothnya ini bisa dapat frame rate ultra extreme yang artinya itu bisa dapat 120 fps. Dan ketika dimainin bener aja kalau ini bisa jalan di 120 fps-nya tanpa kendala sama sekali. Ditambah udah ada gyroscope hardware-nya yang bikin pengalaman main makin tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact langsung aja kita sikat pakai settingan highest-nya dan yap, ini bisa jalan stabil di 60 fps tanpa kendala berarti. Ketika udah cukup lama main pun FPS tetap di atas ya dan nggak turun-turun berkat cooling sistemnya yang bagus. Good job Vivo. Buat daya, kapasitas baterai dari Vivo X300 Pro ini ada di 6510 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 3% aja. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5% dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 13% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ada di 90 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit. Di sini ada juga 40 watt wireless flash charge yang aku sendiri nggak ngetes ya, tapi dari info yang aku dapat ini bisa makan waktu 70 menit buat isi sampai full. Buat sistem operasi, Vivo X300 Pro ini itu pakai Origin OS 6 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri, Vivo tuh ngejanjiin smartphone ini dapetin 5 kali major update dan 7 tahun security patch. Buat dukungan AI ini juga udah pasti lengkap, ada AI photo editor, AI productivity, dan lain sebagainya. Kalau buat konektivitas, Vivo X300 Pro ini udah support Wi-Fi 7 dual band, Bluetooth-nya versi 6.0, support NFC dan IR sensor, udah support eSIM juga, dan buat USB-C-nya ini 3.2 Gen 1 yang udah support OTG.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo X300 Pro ini itu dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel Bro-IS dengan sensor Sony Lithia 828. Lalu ada kamera ultrawide 50 megapiksel dengan sensor ISOCELL GN1, dan ada kamera periskop telefoto 200 megapiksel Bro-IS dengan 3,5 kali optical zoom yang pakai sensor ISOCELL HPB. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 50 megapiksel dengan sensor ISOCELL GN1. Nah, buat hasil jepretannya tentu aja mantap. Aku suka banget ya sama karakter tiap lensanya yang nggak jomplang. Ketiga lensanya ketika dipakai itu masih bisa lah disejajarin, meski tetap ada penurunan kualitas buat kamera ultrawide jika dibandingin kamera utama dan telenya. Tapi overall sih gambarnya ini tetap tajam, dynamic range-nya ini luas, warna juga cakep, dan oh ya, buat kualitas foto low light-nya ini juga cakep. Jepretannya ini tetap bisa nangkep cahaya yang minim dengan sangat baik dan bikin hasilnya tetap enak buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo X300 Pro pakai resolusi Full HD 30 fps. Coba kita pakai ajak lari sedikit. Ini 3,5 kalinya. Lanjut, ini Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Pindah-pindah lensa juga masih mantap banget. Kita pakai lari dikit. Oke, seperti itu. Ini 4K 30 ya. Hai Cing. Ini 3,5 kalinya. Balik 1 kali. Ini ultra wide. Kalau zoom maksimal kita coba dia di 20 kali. Tuh ya, ada kursi pijat. Coba kita pakai lari. Oke. Ini 4K 60. Pindah-pindah lensa juga masih bisa. 3,5-nya. Oke. Coba kita pakai lari. Kalau buat resolusi maksimal dia bisa 4K 120. Itu buat slow motion sama 8K 30 fps itu juga bisa ya. Cuma nggak usah kita coba karena resolusi YouTube kuliah sore 4K 60 mentoknya. Ini buat perekaman kamera depan, dia bisa ini 1 kali ya. Dan dia bisa lebih lebar sedikit di 0,8 kali. Hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai lari sedikit seperti ini. Ini Full HD 60, hasilnya seperti ini. Dan range-nya oke ya, cakep. Kalau kita ajak lari sedikit, ini 4K 30 dan dynamic range-nya kayak gini. Kalau kita ajak lari sedikit seperti ini. Dan ini 4K 60 fps, mentoknya di 4K, hasilnya kayak gini. Dynamic range-nya masih oke, masih cakep. Kalau kita ajak lari sedikit, kurang lebih kayak gitu buat hasilnya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya, bisa nggak ya Vivo X300 Pro ini dinobatin sebagai HP flagship terbaik tahun ini?
Tentu aja bisa. Sejauh ini aku masih suka banget ya sama smartphone yang satu ini. Mulai dari desain yang ganteng, layar yang cakep, kamera yang monster, dan performa yang juga udah ganas. Softwarenya berkat Origin OS ini juga kasih pengalaman baru yang lebih fresh dan tentunya angin segar ya buat kalian yang dari dulu mungkin gak suka sama Vantage OS. Aku pribadi sih bakal kasih rekomendasi ya ke orang terdekat kalau misal cari HP 20 juta ke bawah, ya Vivo X300 Pro ini pilihan terbaiknya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.